Assalamualaikum mahasiswa sekalian. Apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, terapkan protokol kesehatan walaupun itu di rumah ya. Mahasiswa sekalian, hari ini kita pertemuan ketiga ya. Kemarin pertemuan 1 kita sudah membahas kontrak kuliah. Pertemuan 2 kita sudah membahas tentang hakikat manusia. Dan sekarang kita pertemuan ketiga, itu dimensi hakikat manusia. Nah, mahasiswa sekalian, apa sih gunanya kita belajar dimensi hakikat manusia? Nah, ini penting kita belajar dimensi hakikat manusia. Seperti kemarin kita belajar tentang hakikat manusia. Hakikat manusia perlu kita pelajari. Nantinya ilmu itu akan kita terapkan ketika kita menjadi guru di sekolahan. Kalaupun tidak menjadi guru, ketika kita keluar dari kampus menghadapi dunia nyata, dunia sosial, dunia keseharian, bahwa kita perlu mengetahui bahwa hakikat sebagai seorang manusia itu seperti apa. Nah, nantinya itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita jadi guru, kita menerapkan hakikat manusia ketika nanti kita ngajar menghadapi siswa kita. Nah, berikutnya mahasiswa sekalian, dimensi hakikat manusia. Nah, dimensi hakikat manusia itu sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu, Ibu coba sebentar ya, Ibu coba. Manusia sebagai makhluk individu, kemudian individu adalah sebagai orang seorang, sesuatu yang merupakan keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Individu sebagai pribadi, setiap anak dilahirkan telah dikaruniai untuk menjadi beberapa dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Itu Lakenford, setiap orang memiliki individualitasnya. Berikutnya mahasiswa, manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Allah yang Maha Kuasa. Disebut dalam kitab suci Al-Quran bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya, sebaik-baiknya ya. Lalu kenapa kita harus belajar ini? Nanti kaitannya untuk kalau kita ngajar di sekolah apa? Terus kita mengutamakan dirinya sebagai individu. Tidak demikian. Bahwa walaupun kita sebagai individu, kita berhadapan dengan individu yang lain. Nah, di sini harus ditekankan bahwa manusia itu merupakan pribadi yang diciptakan sempurna dan dengan bentuk yang seindah-indahnya, dengan pikiran yang sebaik-baiknya, dan dengan itu tadi hakikat kita kaitkan dengan hakikat manusia. Maknanya kita sebagai seorang individu di sekolah berhadapan dengan individu yang lain, bahwa individu kita itu harus tetap memperhatikan bahwa individu seperti pertemuan kemarin yang bermoral, memiliki kata hati, memiliki kewajiban dan tanggung jawab, memiliki hak dan kewajiban. Nah, ini perlu diterapkan. Dia sebagai individu, nanti guru itu akan berhadapan dengan individu yang lain. Tetapi walaupun dia sebagai individu yang memiliki 8 hakikat manusia, dan itu perlu dicamkan dalam diri seorang guru. Nah, berikutnya mahasiswa sekalian, manusia merupakan makhluk sosial. Nah, sekarang rasakan makhluk sosial. Anda diminta untuk belajar daring. Apa yang terjadi?
Belajar daring itu indahnya hanya sampai 3 kali daring, selebihnya jenuh. Ibu sudah katakan kepada kalian, bayangkan andai kata kalian tidak kuliah daring, kalian kuliah offline. Setiap hari datang ke kampus, bertemu dengan teman-teman begitu banyak, kuliah dalam suatu ruangan seindah ini, berinteraksi dengan teman-teman, kuliah bersama-sama, saling bertanya, menjawab, berdiskusi di dalam ruangan yang indah ini. Setelah keluar ruangan, bertemu lagi dengan teman, tertawa, gembira, saling menghibur, saling bersemangat. Indah sekali. Bayangkan saat ini kuliah daring, jenuh tidak? Kuliah daring indahnya hanya sampai 3 kali pertemuan. Sudah itu ingin keluar dari ini, ingin berinteraksi dengan teman-teman. Karena apa? Karena manusia merupakan makhluk sosial. Nah, kita lihat manusia memiliki dimensi kesosialan. Nah, setiap anak dilahirkan dikaruniai, setiap anak lahir dikaruniai sebagai makhluk sosial yang sulit dipisahkan dengan manusia lain. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Coba perhatikan kata yang paling bawah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Bayangkan sekarang hidup sendiri, kuliah daring di ruangan. Itu kemarin ada yang kuliah daring di ruangan kamar, lantas yang dihadapinya adalah itu saja. Hari-hari dia tidur di kamar itu, kemudian kuliah di kamar itu. Bayangkan. Kemudian sendiri kuliahnya, bertemu teman-teman di dunia maya. Bayangkan. Jenuh tidak? Indahnya ibu katakan hanya 3 hari, selebihnya jenuh. Bayangkan, coba bayangkan. Kalau kuliah offline, berlari-lari setiap pagi, masuk dalam kelas, takut terlambat. Kalau terlambat oleh dosen akan ditanya, mengapa Anda terlambat? Gitu kan? Dan sebenarnya indah sekali berlari-lari bersama teman-teman untuk masuk ke ruang kelas, kemudian kuliah, mengerjakan tugas bersama-sama, kemudian saling berdiskusi, bertanya jawab, keluar kelas, saling tertawa, saling menghibur, saling bercengkrama, kemudian makan siang bersama, sholat bersama. Indah sekali. Karena manusia itu merupakan makhluk sosial. Itu ya mahasiswa sekalian. Lalu maknanya untuk kita sebagai seorang guru itu apa? Maknanya, coba lihat di sini. Dia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Maknanya, jadilah orang yang menjaga interaksi sosialnya, bahwa ingat dia sebagai makhluk pribadi dan dia juga sebagai makhluk sosial. Supaya pribadinya diterima oleh kehidupan sosial, dia perlu menerapkan ke-8 hakikat manusia itu apa saja? Memiliki moral tinggi, kewajiban dan hak, kewajiban dan hak, tanggung jawab, dan hati nurani. Nah, maknanya kalau kita menjadi guru apa? Bahwa dia makhluk sosial, dia membutuhkan siswa-siswanya, membutuhkan teman-teman lingkungan dia mengajar. Jadi jagalah komunikasi sosial dengan teman-teman mengajar dan dengan teman-teman siswanya, karena guru tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara baik sebagai seorang guru tanpa adanya siswa, tanpa adanya teman-teman tempatnya bekerja. Berikutnya, nah, coba perhatikan. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan makhluk lainnya.
dan dapat dikatakan bahwa sejak lahir dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Ya, bahwa kesuksesan seseorang itu bukanlah kesuksesan yang dia peroleh sendiri. Di situ ada peran orang lain. Seseorang tidak bisa, walaupun dia memiliki kedudukan kekayaan, dia tidak bisa mencapai itu semua tanpa terlibat dengan orang lain. Gitu ya. Begitu jadi maknanya kita sebagai seorang guru, untuk menjadi guru yang sukses, guru yang profesional, dia harus memiliki kompetensi. Apa saja? Kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi akademik dan lain sebagainya. Nah, ini maknanya baik-baiklah seorang guru menjaga hubungan sosialnya dengan siswa dan dengan orang lain, dengan teman-teman dalam lingkungan kerjanya. Berikutnya, nah, seorang guru, seorang manusia memiliki dimensi kesusilaan. Kesusilaan meliputi etika, etiket. Kesusilaan berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nah, itu kemarin. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai moral, nilai-nilai hati nurani, dan sebagainya. Karena dia memiliki dimensi kesusilaan. Manusia adalah sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Nilai-nilai diproduk secara otonom, heteronom, dan beragam. Nah, ini manusia memiliki etika. Artinya apa? Manusia memiliki etika, etiket. Artinya ini, kalau dia sebagai guru, jadilah guru yang beretika. Etika seorang guru apa? Etika seorang guru adalah dia harus melaksanakan pembelajaran itu dengan memaksimalkan pelibatan seluruh kemampuan dirinya untuk memfasilitasi anak belajar. Dan ketika dia membelajarkan, dia harus memiliki hati nurani yang tinggi, moral yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, dan kewajiban yang tinggi. Di samping dia sebagai makhluk individu yang lain. Ini maknanya kenapa seorang guru, mahasiswa pendidikan itu perlu belajar dimensi kesusilaan. Ini penting sekali nantinya ketika dia nanti menjadi guru, ketika menjadi guru dia harus mengingat bahwa dia adalah makhluk sosial, makhluk individu, dan memiliki kesusilaan. Dan ketika dia mengajarkan anak-anaknya, dia harus memiliki kemampuan 8 tadi tentang hakikat manusia. Berikutnya, manusia memiliki dimensi keempat, yaitu hati nurani, yaitu memiliki keberagaman. Manusia memiliki dimensi keberagaman adalah dia merupakan manusia adalah makhluk religius, artinya makhluk yang mengakui ketuhannya. Nilai-nilai agama adalah pedoman dari Tuhan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Bercermin dicerminkan dalam sikap, perilaku, dan pandangan sehari-hari. Nah, manusia itu memiliki dimensi keberagaman. Keberagaman dalam beragama, keberagaman dalam berinteraksi sosial, keberagaman dari asal-usul, keberagaman dari etnis, keberagaman dari dan lain sebagainya. Nah, keberagaman ini perlu diketahui oleh setiap guru, setiap manusia, setiap mahasiswa. Guru kenapa perlu mengetahui bahwa dia sebagai makhluk yang beragam, supaya nantinya ketika dia masuk di kelas menghadapi siswa-siswa yang beragam,
dan memiliki teman-teman yang beragam, dia menyadari. Jadi keberagaman ini akan memberikan satu masukan pada dia untuk memiliki hati nurani tinggi, moral tinggi, tanggung jawab tinggi, dan kewajiban yang tinggi. Dan dia nantinya akan mampu memiliki kemampuan sosial yang tinggi. Berikutnya, lalu kemana sih pengembangan dimensi hakikat manusia? Pengembangan dimensi hakikat manusia dimensi hakikat manusia Nah, tentunya karena kita sebagai manusia tidak otomatis kita memiliki dimensi kesosialan, dimensi sosial yang tinggi. Nah, itu perlu kita tumbuhkan dalam diri kita sendiri, mahasiswa sekalian. Nah, itu yang dinamakan bahwa dimensi-dimensi itu perlu dibangun oleh siswa sendiri. Kemana arah pengembangannya? Diarahkan kepada ke individual, sosial, keberagaman secara terpadu, dan tetap mengingat hakikat manusia yang memiliki hati nurani tinggi, moral yang tinggi, tanggung jawab dan tinggi, dan kewajiban yang tinggi. Dan ini semua diramu dalam diri seorang guru supaya dia menjadi guru yang profesional, yang memiliki kompetensi sesuai dengan undang-undang, aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Berikutnya, mahasiswa sekalian, nah, bagaimana pengembangan itu kita lakukan? Pengembangan secara utuh dapat dilihat dari wujud dimensinya, bahwa kita harus mengembangkan dimensi diri kita sebagai manusia, yang satu dimensi individu, dimensi sosial, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Itu perlu kita kembangkan dan kita arahkan kepada dimensi individual, sosial, kesusilaan secara terpadu. Kemudian pengembangan yang tidak utuh terjalin proses pengembangan antar unsur dimensi yang terabaikan untuk ditangani. Dan pengembangan itu perlu pengembangan yang utuh supaya jangan ada yang terabaikan. Misalnya ketika kita mengembangkan diri kita sebagai seseorang yang memiliki kewajiban yang tinggi, maka jangan dilupakan selain kewajiban dia pun punya hak. Selain tanggung jawab, dia pun punya kewajiban. Selain dia punya moral, dia pun punya batasan-batasan. Batasan-batasan itu perlu dikembangkan. Nah, berikutnya mahasiswa sekalian, itulah dimensi-dimensi pada diri manusia. Bahwa kenapa kita belajar ini, bahwa dimensi itu perlu kita kembangkan secara utuh, terpadu semuanya, mahasiswa sekalian. Ini penting dimiliki seorang guru karena dia nantinya akan mengajar pada siswanya, dan dia harus bisa untuk menjadi guru yang memiliki kompetensi beberapa kompetensi yang menjadi prasyarat seorang guru. Dia harus mengembangkan dimensi-dimensinya. Dimensi apa yang harus dikembangkan? Individual, sosial, kesusilaan, dan keberagaman. Tetapi pengembangan ini secara utuh agar menjadi manusia yang utuh. Gitu ya, mahasiswa sekalian. Demikian mahasiswa sekalian, penjelasan dari Ibu tentang dimensi-dimensi pendidikan. Dan ini buku referensinya bisa dilihat, bahwa PPT ini Ibu susun dengan referensi dari buku yang ada di halaman referensi. Baik mahasiswa sekalian, kesimpulan dari Ibu adalah apa? Bahwa manusia, mahasiswa
Nantinya menjadi guru perlu mengembangkan dimensi yang ada dalam dirinya, dimensi individu, sosial, kesusilaan, keberagaman, dan pengembangan ini tidak harus utuh semuanya dikembangkan, tidak ada yang tercecer agar menjadi manusia yang utuh. Dan kalau menjadi manusia yang utuh, menjadi guru yang mampu menjadi guru yang profesional. Baik mahasiswa sekalian, demikian perkuliahan dengan Ibu. Dan jangan lupa ada tugas dari Ibu. Baik, tugasnya adalah Ibu tuliskan ya. Nah, mahasiswa sekalian, berikan contoh cara mengembangkan dimensi seorang calon guru yang utuh, secara utuh. Diselesaikan secara kalau individu, dan kita akan bahas di pertemuan pembuka sebelum melihat materi dari Ibu. Sampai di sini mahasiswa sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.